Senin kemarin komen DM ke gua tuh semua isinya sama. Bang, Myanmar lagi kudeta tuh bang. Kenapa tuh bang? Bahas dong bang. Ya udah langsung aja kita bahas tentang kudeta terbaru di Myanmar, di negara paling legendaris di Mobile Legend. Di Learning by Googling. Kudeta Myanmar ini terjadi hari Senin, tanggal 1 Februari 2021 kemarin. Garis besarnya sih ya militer mengkudeta pemerintah saat ini. Dan kudeta ini nih pas banget setelah 1 dekade, setelah 10 tahun. Sejak Myanmar memulai transisi dari pemerintahan militer ke pemerintahan sipil. Kita bahas dulu kali ya tentang Myanmar, backgroundnya dikit. Jadi Myanmar ini merdeka pada tahun 1948 dan jadi negara demokrasi sampai tahun 1962. Tahun 1962 ada kudeta dan akhirnya militer berkuasa sampai tahun 2011. Tahun 2011 junta militer dibubarin dan dimulailah pemerintahan sipil di Myanmar. Jadi yang kemarin kita bahas tuh yang mindahin setan pakai truk banyak itu itu masih pemerintahan militer. Banyak orang yang nyangka kalau ini nih kudeta tiba-tiba, padahal enggak. Padahal gelagat-gelagat mau kudeta ini nih udah kelihatan dari beberapa hari sebelumnya. Kelihatan gimana? Kelihatan dari pernyataan Panglima tertinggi Myanmar, Min Aung Hlaing, yang di tanggal 27 Januari kemarin tuh bilang konstitusi akan dihapuskan jika tidak diikuti. Habis itu di jalan-jalan muncul kendaraan-kendaraan militer yang seliweran dan ini terjadi di banyak kota. Wah, tensi meningkat dong, tapi habis itu militer bilang kalau kata-kata panglima tertinggi mereka ini disalahartikan sama media. Oke, damai, tensi turun. Tapi habis itu di Yangon muncul orang-orang yang melakukan demo. Mereka ini demo ngedukung militer kalau mau melakukan kudeta. Nah orang-orang yang pro demokrasi nggak terima dong, bentrok lah itu di beberapa titik. Ya intinya mulai kebagi dua tuh masyarakat Myanmar sejak hari itu, yang pro kudeta sama yang pro demokrasi. Emang ini gara-gara apa sih? Ya kudeta ini akarnya gara-gara pemilu di 8 November 2020 kemarin, dimana yang menang lagi-lagi Partai National League for Democracy. Partai pimpinannya Aung San Suu Kyi yang udah jadi pemimpin de facto di Myanmar sejak tahun 2015. Pemilu kemarin tuh dianggap sebagai pemilu yang bebas dan adil oleh dunia internasional, tapi enggak oleh militer di Myanmar. Militer Myanmar ngerasa ada kecurangan di pemilu ini, dan kebetulan partai yang mereka dukung, Partai Solidaritas dan Pembangunan, juga kalah telak. Mulai sulit untuk tidak suuzon ya. Akhirnya pada hari Senin 1 Februari 2021 pada pukul 2.30 tengah malam nih, ditangkep-tangkepin lah itu petinggi-petinggi pemerintahannya. Dari mulai Aung San Suu Kyi sampai presidennya Win Myint sampai anggota-anggota parlemen yang berasal dari Partai National League for Democracy tadi itu semua ditangkep-tangkepin. Nah pas penangkapan ini nih ternyata ada satu anggota parlemen yang melakukan live streaming di Facebook. Jadi kelihatan tuh gimana orang-orang militer tengah malam tato ke rumah dia. Itu pokoknya dia live streaming terus sampai jaringan telepon dan internet mati. Udah ya. Nana đi là bà lại thành vô rồi rồi rồi. Mới là ba. No. Udah masuk. Kakak yang beda. Senin paginya, pihak militer melalui TV milik mereka nih, Miao TV. Miyawadi TV aduh. Jadi militer melalui TV milik mereka, Miyawadi TV, mengumumkan pengambil alihan kekuasaan. Di sini mereka nyebut kalau alasan pengambil alihan ini adalah karena mereka menilai pemerintah udah gagal dalam menunda pemilu di tengah pandemi COVID-19. Alasan lainnya juga karena katanya pemerintah gagal dalam merespon tuduhan pihak militer tentang kecurangan di pemilu kemarin. ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင်အခြေခံအသုံးပြုခဲ့သောမဲဆင်းများမှာကြီးမားစွာကွာခြားမှုများရှိနေသဖြင့်ပြည်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးရန်ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြက်ကွက်ခဲ့ပါသည် Emang beneran curang? Bener apa enggaknya ya kita nggak tahu ya. Tapi menurut KPU Myanmar sih nggak ada kecurangan. Tapi memang katanya ada kejanggalan di daftar pemilih. Nggak ada kecurangan tapi ada kejanggalan di daftar pemilih. Berarti nggak curang di hasil tapi curang di awal. Curang-curang juga dong.
Akhirnya melalui TV itu juga militer ngumumin kalau Myanmar dalam keadaan darurat sampai 1 tahun ke depan. Itu makanya kemarin kalau kita lihat ATM pada rame, toko-toko kebutuhan pokok pada rame, ya kan, karena mereka pasti mikirnya, wah darurat sampai setahun nih, harus nyetok bahan-bahan. Habis itu jam malam mulai diberlakukan, jam 8 malam sampai jam 5 subuh tuh nggak boleh ada yang keluar rumah. TV, radio berhenti siaran, bank-bank juga akhirnya tutup karena gangguan jaringan. Kenapa jaringannya terganggu? Karena katanya internet di sana nih juga akhirnya diputus. Tapi coba yang suka main ML malam-malam kali, lu cek coba itu masih ada gak orang-orang Myanmar? Masih ada gak orang-orang Li itu di ML? Militer juga nunjuk wakil presiden pertama. Nah jadi Myanmar ini wakil presiden emang ada 2 ya. Nah yang wakil presiden pertama namanya Min Sway yang juga merupakan mantan jenderal komando di Myanmar. Ini ditunjuk jadi presiden sampai 1 tahun ke depan. Sampai ada pemenang dari pemilu ulang yang diadakan oleh militer. Oke. Kalau udah gini pasti militer Myanmar ini dikecam dong sama negara-negara lain di dunia. Tapi ternyata mereka, militer Myanmar ini membela diri pakai pasal 417 dari konstitusi tahun 2008. Di pasal ini disebut kalau militer boleh ngambil alih kendali pada saat darurat nasional. Jadi kalau pemerintah Myanmar ini terancam, nah militer boleh ngambil alih. Nah yang kocak nih kan sebenarnya sekarang situasi darurat di Myanmar ini yang bikin ya militernya dengan mereka menahan presiden terpilih. Di pasalnya juga disebut kalau keputusan ambil alih ini harusnya dibuat oleh presiden setelah berkonsultasi dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional. Terus yang kocak lagi ternyata pasal ini nih dulu disusun oleh militer. Politik nih di mana-mana emang selalu seru-seru lucu ya. Terus temen gue ada nanya ke gue, apa militer sana nih begini karena mereka udah nggak punya pengaruh di pemerintahan? Tapi kayaknya enggak sih, karena faktanya militer di pemerintahan Myanmar itu masih megang peranan penting walaupun nggak jadi pemimpin tertinggi. Kementerian Pertahanan, Perbatasan, dan Dalam Negeri itu diisi orang-orang militer. Apa kurang jumlah kursi? Enggak juga sih, karena 1/4 dari total 664 kursi di parlemen Myanmar itu udah pasti buat militer tanpa harus ikut pemilu. Bingung juga ya. Ya yang pasti sampai gue bikin video ini nih situasi di Myanmar itu makin hari makin memanas ya. Masyarakatnya kan sebenarnya dilarang keluar rumah dulu, tapi ternyata banyak masyarakat yang keluar rumah. Mereka demo, terutama pendukung kudeta militer. Yang pro demokrasi banyaknya malah di luar negeri. Jadi orang-orang Myanmar yang pro demokrasi yang tinggal di Thailand demo di kedutaan Myanmar di Bangkok. Dibantu juga sama orang-orang Thailand yang masih rajin demo pro demokrasi. Udah mah tetanggaan kan atas bawah negaranya. Nuntutnya juga sama, sahabatan deh. Di Tokyo juga ada demo pro demokrasi di depan kedutaan Myanmar. Pokoknya semuanya di luar negeri nih. Kalau di Myanmar sendiri sampai sekarang gue belum dengar ada orang pro demokrasi yang melakukan demo di sana. Ya lagi situasi gini ngeri sih, ngeri. Gue ngerasa kayaknya bakal banyak yang penasaran nih kenapa Aung San Suu Kyi ini dianggap sebagai pemimpin tertinggi di Myanmar, tapi statusnya bukan presiden. Iya ya, bener tuh. Oke, kita bahas cepet aja. Jadi intinya Aung San Suu Kyi ini dianggap sebagai tokoh paling berpengaruh di Myanmar. Awal tahun 90-an, Aung San Suu Kyi ini aktif di gerakan mahasiswa yang memprotes militer Myanmar. Sampai akhirnya dia ditangkap dan dijadiin tahanan rumah. Tapi ternyata waktu itu seluruh dunia ini tergugah sama aksi-aksi yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi. Akhirnya dia nerima Nobel Perdamaian pada tahun 1991. The Nobel Peace Prize laureate 1991, Aung San Suu Kyi. Terus Suu Kyi akhirnya bebas di tahun 2010, aktif di politik lagi sampai ikut berperan dalam kejatuhan junta militer di tahun 2011. Terus akhirnya partainya Suu Kyi, NLD National League for Democracy ini menang pemilu di tahun 2015. Tapi sayangnya Suu Kyi nggak bisa menjabat jadi presiden. Kenapa? Soalnya undang-undang di Myanmar melarang warga negaranya yang menikah dengan orang asing untuk menjadi presiden. Suu Kyi ini emang dulu sempat tinggal di Inggris terus menikah dengan orang sana. Tapi kan suaminya udah meninggal. Ya udah Suu Kyi ini akhirnya jadi pemimpin de facto di Myanmar. Kalau pemimpin de jure kan udah pasti presiden ya, pemimpin yang diakui secara hukum.
Kalau Suki ini akhirnya jadi kayak penasihat negara gitu, tetap mimpin tapi nggak ada status hukumnya. Sejak saat itu Suki berjanji buat mengakhiri perang saudara, mengumpulkan investasi asing, sampai mengurangi peran militer di politik. We hope very much that everybody will join us in our efforts to bring about the changes that will bring peace and prosperity to all our people. Reputasi Suki sebagai penerima Nobel Perdamaian ini sempat turun di tahun 2017 karena dia dinilai gagal dalam menahan militer Myanmar yang melakukan penyerangan ke Muslim Rohingya. Ya pasti semua orang udah tahu lah masalah ini kan, dulu kan sempat ramai banget ya sampai dibawa ke Mahkamah Internasional tuh. Jadi apa perlu kita bahas lebih detail tentang pembantaian Muslim Rohingya? Apa nggak perlu karena udah tahu? Militer Myanmar sih mereka ngomongnya nggak mau kudeta, mereka cuma mau ambil alih sebentar sampai keadaan terkendali. Kayak dejavu ya ini ya. Ada tuh negara tetangga juga gitu tuh. Konflik-konflik akhirnya diambil alih militer, militernya ngomongnya juga gitu. Sampai terkendali kita bakal pegang dulu bentar. Bentar-bentar udah 7 tahun nih sekarang nih. Kagak turun-turun tuh militernya tuh. Sampai sempat di demo berhari-hari tuh. Tetap nggak turun sampai sekarang tuh militer. Pusing ya politik ya. Aduh. Oke, sekian learning by googling kali ini tentang kudeta di Myanmar yang lagi terjadi sekarang nih. Semoga cepat beres masalahnya biar cepat damai. Karena gue pengen ke Naypyidaw sebenarnya kan, pengen liburan gue, pengen ngerasain sepinya di sana. Aduh. Oke, thank you udah nonton. Kalau ada yang mau revisi kali gue ada salah, mau nanya atau mau nambahin info yang gak ada di video ini, langsung tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you, bye.